Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, nice to meet you again. Alhamdulillah, thank God we can still learn even from our homes. Hello, my students. I hope you are all in good health and ready to learn. Today is the first meeting to study mathematics with me, Mr. Faki. We will learn about integers, especially on the topic of integer sequences and integer operations such as addition and subtraction of integers. Okay, before we begin, let's read the Basmala together. Okay, let's get started. Okay, today we will learn about integers. That is the chapter 1. At the chapter 1 we learn about base competence. There are the first base competence is explaining and determining the order of integers, positive and negative, and fractions, proper or improper fractions, mixed number, decimal, and percent. And second, explaining and calculating operation of integers and fractions by using the properties of operations. And then explaining and determining representation of integers in positive or negative integers indices. And then solving the problems thus are related to the order of some integers and fractions, even proper or improper fraction, mixed number, decimal, and percent. The five, solving the problems thus are related to calculate operation and of integers and fractions. And the last, solving the problems thus are related to positive or negative integer indices. Okay, let's go. Before we learn, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And this is imtak integration. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47. We will set up the scales of justice for the day of resurrection, so that no soul will suffer the last injustice, and even if it be the weight of a mustard seed, we will bring it up. Sufficient are we as reckoners. Sadaqallahul azim. Oke, anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, ya. Bilangan bulat
yang sudah kalian pernah pelajari di waktu kalian SD, ya. When you study in elementary school, you have learned about integers. There are include integers and fractions. Baik, di sini di SMP kelas 7 kalian akan mengulang kembali topik-topik pembelajaran tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Namun akan lebih diperdalam lagi. Nah, oke, kita mau mencoba, maksudnya kita mencoba masuki. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya, bahwa this is the concept maps dari bilangan bulat, dari bilangan, bahwa terbagi menjadi dua secara umum, yaitu real number and imaginary number, yaitu bilangan nyata dan bilangan yang tidak nyata. Nah, untuk SMP ini kita akan belajar tentang bilangan nyata, khususnya pada pembahasan rational number. Jadi ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Ini masuk ke dalam bilangan yang nyata, bilangan real. Dan yang kita pelajari adalah bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Nanti kita suatu saat akan bahas. Nah, bilangan rasional itu secara umum terbagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke. Nah, nanti di bilangan bulat pembagiannya yaitu bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif dengan bilangan 0 itu disebut sebagai bilangan cacah. Nah, di bawah bilangan cacah maka terbagi lagi menjadi bilangan asli. Jadi bilangan asli itu masuk ke dalam bilangan cacah, di mana bilangan cacah itu terdiri dari 0 dan bilangan positif. Oke. Jadi bilangan natural numbers, bilangan asli ini adalah bilangan ya sebetulnya ya ini nih, positive integers ini. Ini adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, dan 3. Oke. Let's go to the next topic. Consider the examples image of tools that use the symbol negative integers and positive integers. Beberapa benda-benda ini berkaitan dengan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dalam menggunakan simbol-simbol bilangannya, yaitu ada termometer, kemudian freezer, dan kacamata. Sering kita temui bilangan-bilangan berkaitan dengan bilangan bulat baik positif maupun negatif itu pada benda-benda ini. Untuk mengukur suhu atau mengukur suhu pada freezer, dan juga pengukuran kekuatan kacamata, ada plus, ada minus. Okay, continue our topic. That's the first topic at our study today is type of
number. Jadi jenis-jenis bilangan ya. When you study in elementary school, you have learned it. Here is an example of simple numbers which we learn, yaitu diantaranya adalah natural number, ya ini bilangan asli. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah merupakan bilangan asli. Kemudian counting numbers, yaitu bilangan cacah. Bedanya pada bilangan cacah ada tambahan 0. Jadi bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Kemudian jenis bilangan yang lainnya adalah bilangan genap, even number. Bilangan genap yaitu contohnya minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Itu bila tidak ada pembatasan ya. Bila tidak ada pembatasan, ini bilangan bulat ini ke sini dan seterusnya. Jadi di sini ada minus 8, minus 9, 10, 11, 12 minus ya, bilangan negatif. Dan ke kanan ini juga tidak terbatas, tidak ada batasannya. 11, 12, 13 dan seterusnya, tidak ada batasnya. Maka dilambangkan dengan titik-titik. Titiknya 3 ya. 3 titik itu menunjukkan artinya dan seterusnya. Oke. And then odd number itu bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil tentunya kalian sudah mengenal. Di waktu SD ya. Kalau tadi bilangan genap bisa dibagi 2, maka pada bilangan ganjil tidak habis dibagi 2, atau ketika dibagi 2 sisanya 1. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Bilangan bulat ganjil. Oke, dari tak terbatas di sini, tentu di sini ada min 7, ada min 9 ya. Minus 5, minus 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11. And then the prime number atau bilangan prima. I think you still remember what kind of prime number. Itu bilangan yang tidak bisa, istilahnya mudahnya mengingat itu tidak bisa dibagi-bagi kecuali oleh bilangan itu sendiri atau 1 ya, tidak memiliki faktor lain kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Jadi hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ketika dibagi bilangan yang lain tidak habis, ada sisanya atau menjadi bilangan desimal, pecahan. Kemudian composite number, ini jenis-jenis bilangan untuk mengenal dulu, yaitu kebalikan dari bilangan prima. Kalau bilangan prima hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, maka pada bilangan komposit bisa dibagi bilangan lain. Contohnya bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 juga, dan seterusnya. Ini semua bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan lain maka disebut composite number, bilangan komposit. And then square numbers, bilangan kuadrat.
ya, 1, 4, 9, ya, and so on. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ini kan merupakan bilangan kuadrat, yaitu dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat. Di sini tentu ada 7 kuadrat, yaitu 49. Oke. Let's see, by using number line, integers can be expressed as below. Look at this. This is number line, ya, garis bilangan. Sebelah kanan dari 0 ini, ya, at the right side of 0, this is the area for positive integers atau bilangan bulat positif, ya. And the left side of 0, this is the area of negative number, the negative integers, ya, minus 1, minus 2, minus 3, etc. Oke. Insyaallah kalian sudah mengingat kembali pelajaran ini, di SD sudah pernah belajar. Oke. Oke, kita lanjutkan. Untuk operasi bilangan pada bilangan bulat, bisa kalian perhatikan sebelum masuki ke operasi bilangan bulat, ya. Ini mengingatkan kembali ketika dibuat sebuah garis, ya, dibuat sebuah garis, lalu pada garis tersebut diberikan titik-titik, diberikan bilangan-bilangan. Misalnya di sini ada bilangan-bilangan, maka contohnya misalnya ini min 8, ini 8. Nah, misalnya kita bahas contoh ini. Minus 8 letaknya di sebelah kiri dari 8. Maka berarti min 8 urutannya, letaknya di sebelah kiri, berarti lebih kecil dari 8. Oke. Dan jika bilangan yang letaknya di sebelah kiri, maka ditulis seperti ini, ya, bahwa ini dibaca less than, ya, minus 8 less than 8, minus 8 less than 8. Okay, this is the examples. I think you are all already understand. Okay, before we start our topic, operation of integers, let's see this illustration. Okay, still waiting. Hello. Okay, still loading. Okay. Hello. Okay. Let's
see at this interactive we can understand from this picture. Okay, let's start. Calculate the reservoir water level using the number line. Okay, this is the number line. For example, at 5 April, water level drop 1 meter. Okay, this is the level of water 1 meter, and then move the arrow to help you calculate the height of the water, like this. Okay, check. Water level drop 1 meter. Okay. Drop 1 meter is turun 1 meter, berarti maksudnya ke sini. Nah, oke. From the beginning of start from 0 and then drop 1 meter, berarti 0 minus 1 equals equals minus 1. Okay, this is the number minus 1. Okay, enter. Okay, good. Continue. Okay, at that 8 April, water level drop 1 meter from here. Okay, we start from minus 1, drop 1 meter, or minus 1, so the equals is minus 2. Okay, minus 2, like this. Oh, sorry. Drop 1 meter. Minus 1, minus 2, minus 1, 2 equal to minus 1, minus 1 equal to minus 2. So the result is minus 2. And check. Yes. Okay lah. One more. Oh, very slow. Still moving. Masih terus bertambah harinya, tanggal 18, tanggal 19, 20. Nah, ketika di tanggal 20 setelah beberapa hari hujan, ternyata water level rises 4 meters. Jadi ketinggian air itu naik 4 meter. Dari -2 naik 4 ya.
min 2 naik 4 kita geser, berarti sampai bertambah 4. Min 2, oh sorry, di sininya harus sesuai ya, naik itu plus tambah 4 ya, naik 4, maka hasilnya 2 harusnya. Jadi min 2 tambah 4 hasilnya 2. Oke. Cara penulisannya min 2 plus 4 sama dengan equal to 2 8 2. Okay, like this. Okay, I think that's enough. Okay, so notice the following puzzle to understand the addition. Misalnya plus 1 itu dilambangkan dengan lambang seperti ini, dan minus 1 dilambangkan seperti ini ya, dan 0 itu merupakan gabungan lambang seperti huruf U kebalik ini dengan yang hitam, yang biru dengan yang hitam digabung, maka ini menjadi 0, 0 ya. Maka kita bisa memahami bahwa kalau misalnya lambang yang biru seperti ini ada 7 ditambah lambang biru ada 6, bangun katakanlah ini balok ya, bangun balok disusun warna biru 7 ditambah 6, maka jumlahnya ada 13. 7 tambah 6 13. Sedangkan untuk penjumlahan pada bilangan negatif, addition of negative integers and negative integers, penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif, kita bisa pahami mudah saja. Min 3 ya, kalau hitam itu minus, berarti minus 3 ditambah minus 5, maka jumlahnya jadi minus 8. Oke, kita lanjut. Oke, addition of positive integers and negative integers. Still remember the blue block, balok yang warna biru ditambah yang warna hitam, berarti ini positif ditambah negatif. Kita lihat jumlahnya, 5 ditambah minus 8. Lalu yang biru dengan yang hitam digabungkan, berarti nanti yang ini ketemu sama ini menyatu, yang ini dengan yang ini menyatu, yang ini dengan yang ini menyatu, maka menjadi seperti ini ya. Lalu masih ada 2 lagi, ini menyatu dengan ini, yang ini menyatu dengan ini. Oke, sehingga yang sudah menyatu ada 5, sisanya ada 3 yang tidak bisa menyatu karena tidak ada lawannya. Yang menyatu ini kita masih ingat tadi menjadi 0, maka tinggal yang hitam atau negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 3. 5 ditambah min 8 sama dengan min 3. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita hapus dulu ini. Oke, menggunakan garis bilangan using number line in addition dalam penjumlahan. 5 positif berarti ke arah kanan. Ini sedikit ada kesalahan ya, mohon dimaafkan, ada kesalahan. Baik, ini maksudnya adalah plus ya, maksudnya adalah plus ya, karena arahnya ke kanan. Maka 5 ditambah 4 sama dengan 9, nggak masalah. Kalau negatif ini dari 0 ke kiri berarti negatif,
min 5 ditambah min 6, maka menjadi min 11. Oke, saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami. Kemudian satu bilangan positif ke arah kanan dan satu lagi bilangan negatif ke arah kiri. Kita mulai dari bilangan positif dulu, mulai dari 0, 5 ke kanan ditambah min 9 karena ke kiri min 9 nya, maka hasilnya dari bilangan 0 itu ke bilangan bilangan akhirnya adalah min 4. Jadi 5 ditambah min 9 sama dengan min 4. Oke. Jadi 5 ke arah kanan, min 9 ke arah kiri. Dihitung dari awal 0, terakhirnya di min 4, berarti hasilnya min 4. Oke. Dengan cara yang sama, min 9 ditambah min 12 sama saja minus 9 dalam kurung 9 tambah 12, hasilnya minus 21. Min 15 ditambah 4 minus 15 plus 4 equal to minus, in the bracket, 15 minus 4 equal to minus 11. Jadi kalau min 15 ditambah 4, plusnya ini supaya nanti selalu dipahami adalah ketika minnya ini dikeluarkan sehingga ini dibuat kurung, ya, dibuat kurung, maka yang tadinya plus 4 ketika minnya keluar, maka di dalamnya menjadi min, jadi negatif. Sehingga kita hitung 15 kurang 4, 11. Di luarnya ada minusnya, min 11. Ya. Oke, contoh satu lagi. Untuk penjumlahan bilangan negatif dengan positif, nah, kita harus melihat mana yang lebih besar. Jadi di sini 15 dengan 4 kan lebih besar dari 15 lebih besar dari 4. Maka yang di luar kurung tandanya ngikutin bilangan yang besar. Negatif di depan. Jika 20 dengan 34 tentu lebih besar 34, maka tanda yang di luar kurung adalah mengikuti angka 34, yaitu positif. Ya, positif. Ketika tanda positifnya sudah dikeluarkan, maka posisinya di sini cara menghitungnya 34-nya di depan, 20-nya di belakang. Tandanya tetap. Jadi 30 kurang 24 seperti biasa kita menghitung 14, hasilnya positif. Positif 14. Oke. Jadi berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kita bisa tentukan pada untuk A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku min A ditambah min B sama saja min A plus B. Ini kalau dua-duanya negatif, tanda negatifnya dikeluarkan, di dalam kurungnya dua-duanya positif, tinggal dijumlahkan. Jika satunya bilangan negatif, satunya bilangan positif, min A tambah B, maka keluarkan tanda negatifnya, lalu di dalam kurungnya yang tadi positif menjadi negatif.
itu jika A itu lebih besar dari B. Ya, perhatikan jika A lebih besar dari B. Nah, untuk penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif, di mana bilangan positifnya itu angkanya lebih besar dari angka pada bilangan negatif, ya, seperti ini contohnya. Bilangan positif angkanya lebih besar daripada angka pada bilangan negatif. 34 lebih besar daripada 20. Nah, ini maksudnya contohnya. Maka caranya di luar kurungnya itu dikasih tanda plus, tetapi penghitungannya dibalik. Angka yang besar di depan dikurangi angka yang kecil. Ya, itu jika bilangan B-nya itu lebih besar dari A, maksudnya bilangan yang besarnya itu bilangan yang positifnya itu lebih besar dari bilangan negatif. Oke, itu untuk pertemuan pertama pada hari ini, pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, ya, bilangan ada positifnya ada negatifnya. Oke. Coba dipahami lagi, videonya boleh diputar ulang, nanti ditambah lagi dengan latihan-latihan untuk semakin paham. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.